Welcome, selamat datang di channel YouTube-nya Robby Kencana. Nah, senang banget rasanya bisa mereview motor lagi, yaitu motor custom. Kali ini belakang gua ada motor Royal Enfield keluaran 2022 dengan warna metal gun yang di custom dengan konsep bobber. Pokoknya minimalis, simple. Tapi yang menarik dari motor ini adalah jok belakangnya bisa dilipat. Jadi kalau lo pengen single bisa, double bisa. Langsung aja kita lihat. Ya, inilah dia Royal Enfield Classic dengan 350 cc, keluaran baru itu 2022, warna metal gun. Dan teman-teman tuh bisa lihat tuh konsepnya dengan konsep bobber. Dan warna itu gue suka banget karena memang bawaan dari Royal Enfield sendiri, semua bagian sasis, mesin apa yang lain-lain hitam, tapi untuk body-body dia warna metal gun. Dan menurut gue tuh menarik banget untuk warnanya. Untuk Royal Enfield 350 ini apa aja sih yang di custom dengan konsep bobber? Sebenarnya nggak banyak perubahan karena motor itu sendiri memang kurang lebih ya dengan klasiknya tampilan agak bobber. Langsung aja gua akan kasih tahu teman-teman apa aja sih yang di custom dan yang dirubah dari si motor Royal Enfield 350 yang ini. Kita langsung ke bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kaki bagian depan, velg dan bannya sudah berubah. Untuk velg itu menggunakan ukuran 16 350 dan bannya itu adalah pakai ban Sinco Classic 16500. Dan untuk si cakram masih menggunakan bawaan dari Royal Enfield, hanya ditambahkan adaptor karena tromolnya itu dia menggunakan tromol Scorpio. Untuk pengereman sendiri ini udah menggunakan ABS, peleknya juga jari-jari. Untuk di spakbor depan gua rasa cukup minimalis ya, ditambah dengan bracket yang menyesuaikan karena yang panjang dan belakang tuh pasti berbeda, tapi tampilannya jadi jauh lebih menarik. Untuk si shock depan sendiri ini sebenarnya adalah warna itu warna kayak apa ya, warna dari bawaannya si RE, kayak warna apa ya, entah aluminium atau apa, pokoknya masih bahan lah gitu. Nah, ini dicat hitam untuk menyesuaikan si kaki biar kelihatan lebih padat aja. Nah, untuk di bagian kaki depan ini dikarenakan dia menggunakan ban Sinco Classic 16500, kalau dia menggunakan segitiga bawaan itu nggak akan muat, makanya segitiga atas bawahnya sudah di custom untuk dilebarin biar bannya masuk. Dan juga perubahannya juga ya seperti inilah tampilan ini, jadi agak lebih lebar dia. Untuk biar tidak terlihat kosong, si RE ini ditambahin dengan cover shock dengan warna sama dengan seperti bodinya. Jadi benar-benar udah kelihatan tuh padat banget deh. Kita ke ban belakang. Untuk kaki bagian belakang ini, swing armnya masih menggunakan bawaan karena ternyata untuk swing arm Royal Enfield Classic 350 cc keluaran terbaru 2022 itu memang sudah lebih panjang dibanding dengan sebelumnya. Makanya untuk swing armnya nggak diganti dengan custom, tapi cukup menggunakan bawaan dan dia juga sudah lebar. Untuk bagian ban juga sudah diganti menggunakan Sinco Classic 16500, pelek ukuran 16 juga, tapi lebarnya itu 400. Beda kalau yang depan 350, yang belakang tuh 400. Seperti tadi gue bilang, ini armnya sudah kelihatan lebar, jadi nggak perlu lagi menggunakan arm custom yang dilebarin karena ini muat, aman jadinya. Nah, untuk si tromol sendiri menggunakan tromol Scorpio, peleknya juga jari-jari, dan cakram belakang berikut dengan gear belakangnya pun masih menggunakan bawaan Royal Enfield, hanya ditambahkan adaptor nih biar pas. Untuk rem belakangnya juga ABS. Untuk shock belakang ini nggak ada perubahan karena masih menggunakan bawaan dari si Royal Enfield itu sendiri. Kita langsung ke body. Nah, untuk body dari Royal Enfield ini itu terutama di bagian tanki nggak mengalami perubahan dan juga nggak dicat karena memang mengambil warna si tanki, jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Jadi tanki masih menggunakan bawaan, di sini juga masih ada tank padnya. Tapi untuk spakbor depan dan spakbor belakang udah mengalami perubahan, artinya sudah di custom dan menyesuaikan dengan
si konsep motor dan ukuran ban itu sendiri. Seperti tadi gue bilang, untuk segitiga atas bawah sudah diganti ya. Nah, untuk bagian lampu pun, lampu depan udah diganti seperti ini. Dan untuk stang juga sudah berubah. Terus ada hand grip, dan juga untuk si spionnya juga menggunakan bar end. Jadi memang itu keinginan dari si customernya itu sendiri. Racer juga sudah berubah. Nah, untuk speedometer dari RE350 klasik ini itu memang nggak diganti. Jadi masih menggunakan speedometer bawaannya dia. Hanya posisinya aja berubah menyesuaikan dengan si konsep motor ini gitu. Dan untuk cover samping kanan kiri itu nggak mengalami perubahan dan juga nggak dicat, karena memang mengikuti warna cat aslinya yang metal gun. Tapi untuk depan pun sennya juga udah berubah nih posisinya, ya kan? Di bagian mesin, di bagian bawah mesin tuh juga dikasih skid plate biar tampilannya jauh lebih padat. Pastinya untuk plat nomor dudukannya ada di depan. Di depan depan skid plate. Untuk bagian jok nih yang menurut gue adalah unik banget. Kalau teman-teman lihat, itu terlihat memang single ya. Single, pokoknya ini nggak bisa boncengan, jangan salah. Ini bisa buat berdua. Ini gue kasih tau caranya. Lu tinggal angkat. Nah, tuh dia. Jadi bisa berdua. Nah, untuk motif joknya pun, ini motifnya menggunakan diamond dengan warna hitam. Jadi menyesuaikan dengan si motor. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kok jok belakangnya tipis. Karena kenapa? Karena untuk RE350 klasik itu dia ada bonggol ini nih. Bonggol seperti ini. Kalau yang sebelumnya dia nggak ada ginian. Jadi jok si busanya ini masih bisa lebih tebel. Karena ada ini, ya udah dibuatnya tipis. Dan yang penting bisa masuk kan. Dan untuk spakbornya juga posisi belakang seperti ini nih. Teman-teman bisa lihat, nempel di sini dan ini bisa bergerak. Simple banget sih, tapi seru. Jadi kalau lo mau sendiri bisa, dan lo juga mau boncengan bisa. Untuk sen belakang juga udah ngalami perubahan, tapi untuk sen belakang ini gue gabungin barengan sama stop lamp. Jadi kalau yang biasanya stop lamp terpisah ditaruh di sini, di spakbor atau di plat nomor belakang, tapi gue lebih memilih untuk si sennya ini udah gabung sama si stop lamp, jadi lebih ringkes lah kalau menurut gue ya. Baik lagi ya, versinya teman-teman ya bebas-bebas aja gitu. Sekarang bagian terakhir itu knalpot. Jadi untuk knalpot juga udah di custom, tapi lebih di custom ke mufflernya. Nah, sekarang gue jelasin dulu nih. Untuk bagian leher, si Royal Enfield ini masih menggunakan bawaannya ya sampai sini, ya kan? Masih bawaannya. Yang sebagian sini adalah ini sudah custom sampai dengan muffler. Kalau sebenarnya bagian sini tuh ada pipa knalpot itu saringannya, dan saringannya itu adalah untuk yang keluaran Royal Enfield baru sekarang adalah saringan tuh ada 2, jadi double saringan. Kalau lu pakai lagi si muffler ada saringan, berarti saringan ada 3. Jadi makanya suaranya itu lebih halus dibanding dengan sebelumnya. Makanya untuk saringan si bawaannya itu kita copot, kita tambahkan pipa lagi untuk si muffler. Jadi suaranya lebih keluar, tapi ini ngebas tapi adem gitu, nggak berisik lah pokoknya. Ya emang juga karakternya si Royal Enfield itu sendiri kan. Ya karena gue udah test ride, jadi gue udah ngerasain gimana posisi ridingnya. Menurut gue sih nggak ada masalah. So far so good ya. Baik lagi, setiap posisi riding itu baik setiap orang tuh pasti beda-beda. Kalau buat gue sih oke-oke aja. Dari sok depan juga berfungsi dengan baik, sok belakang juga berfungsi dengan baik. Terus secara keseluruhan di jalan juga ini motor buat gue adalah nyaman, suaranya juga adem gitu kan. Ya udah, toh juga di custom juga simple kok, minimalis banget, dan tapi looksnya tuh bener-bener perubahannya jelas banget bahwa bobber klasik itu dapat banget ya.
Ya itulah review gua mengenai Royal Enfield 350 Classic dengan konsep bobber klasik yang perubahannya gua nggak tahu nih apakah ini minimalis atau besar atau banyaknya, tapi perubahannya menurut gua nggak terlalu besar ya. Ya seperti inilah yang kalian lihat. Semoga video gue ini bermanfaat dan mengedukasi. Jangan lupa untuk komen dan juga like, apalagi subscribe YouTube channel gue, dan juga follow Instagram gue Robi Kencana. Sampai ketemu gue lagi di video berikutnya.